Setelah 4 tahun menunggu, akhirnya Rohaya mengucapkan kata iya atas perasaan Emmet. Sehari sebelumnya, Rohaya baru saja pulang ke kampung untuk menjenguk ibunya. Saat langkahnya tiba di depan rumah sederhana itu, ia terkejut melihat Emmet berdiri di sana, seolah sudah menunggu sejak lama. Begitu Rohaya muncul, senyum Emmet langsung mengembang lebar, cerah, dan tak bisa disembunyikan. Malam harinya, Rohaya sibuk menganyam lampion bambu. Itulah caranya mencari tambahan uang. Ketika Emmet tahu bahwa Rohaya bisa mendapatkan 42 yuan setiap malam dari hasil menjual lampion, ia menawarkan 50 yuan hanya agar bisa duduk dan mengobrol dengannya sebentar. Rohaya menghela napas panjang. Dengan suara tegas namun tenang, ia berkata bahwa uang 40 sekian yuan itu cukup untuk kebutuhan dirinya dan sang ibu selama 2 hari. Bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh oleh orang yang hidup berkecukupan. Setelah itu, Rohaya bangkit dan masuk ke dalam rumah. Namun beberapa saat kemudian, saat pintu kembali terbuka, Rohaya mendapati Emmet masih berada di bawah cahaya lampu. Ia terlihat kikuk, berusaha menganyam lampion sendiri. Bilah-bilah bambu melukai tangannya, meninggalkan goresan kecil, tetapi Emmet tidak berhenti. Keesokan paginya, Rohaya melangkah keluar dan melihat Emmet tertidur di dekat jendela. Saat terbangun, dengan wajah penuh semangat, Emmet menunjukkan lampion berbentuk kelinci yang ia buat semalaman. Beberapa kelinci tak punya telinga, sebagian lagi kehilangan ekor. Bentuknya lucu dan berantakan hingga Rohaya tak kuasa menahan tawa. Namun tawa itu perlahan mereda ketika matanya menangkap tangan Emmet yang penuh luka. Saat itulah, dinding penolakan di hati Rohaya mulai runtuh. Emmet lalu mengajak Rohaya pergi ke Medan bersama setelah lulus nanti. Kali ini, Rohaya tidak menolak. Ia mengangguk dengan keyakinan. Musim kelulusan pun tiba. Rohaya hanya fokus melamar pekerjaan di Medan. Namun satu persatu lamaran itu tak pernah mendapat jawaban. Saat kebingungan mulai menyelimuti, seorang teman memberitahu adanya lowongan kerja di Jawa. Bagi Rohaya, pekerjaan itu jauh lebih menjanjikan untuk menghidupi dirinya dan sang ibu. Tanpa banyak pilihan, ia memutuskan bekerja di sana. Ketika Emmet tahu Rohaya akan ke Jawa, pertengkaran besar pun terjadi. Rohaya tahu Emmet marah karena benar-benar memikirkan masa depan mereka. Demi menenangkannya, Rohaya membeli tiket kereta paling awal untuk menemuinya langsung. Namun di dalam kereta, Rohaya menerima telepon dari Emmet dan baru tahu bahwa Emmet justru sudah membeli tiket ke Jawa. Akhirnya, mereka sepakat turun di stasiun perantara yang sama. Mereka berlari saling mencari di peron, berlomba dengan waktu dan rindu. Ketika sebuah kereta melintas dan menutup pandangan Rohaya, Emmet sempat menghilang dari pandangan. Jantung Rohaya berdebar cemas. Namun tak lama kemudian, ia mendengar suara Emmet memanggil dari belakang. Di sanalah Emmet berdiri. Mereka pun berpelukan, erat dan hangat, penuh kebahagiaan, karena akhirnya bertemu. Hubungan mereka semakin dalam. Setahun kemudian, mereka memutuskan tinggal bersama. Ketika teman-teman bertanya soal orang tua Emmet yang ingin ia membantu usaha keluarga di Amerika, Emmet hanya menanggapinya dengan santai. Demi Rohaya, ia memilih bertahan, menyewa kamar loteng kecil yang menjadi rumah mereka berdua. Suatu malam, mereka menghadiri pertemuan yang diatur oleh kakak Emmet. Di sana, mereka tak sengaja bertemu seorang kakak tingkat lama yang ternyata adalah tunangan sang kakak. Pria itu bersikap penuh perhitungan dan terlalu memandang segalanya dari sisi materi, bahkan menyamakan Rohaya dengan dirinya sebagai pencari keuntungan sosial. Seketika, Rohaya merasa muak. Usai acara, hujan turun dengan deras. Jalanan tergenang air. Tanpa sadar, Rohaya melepas sepatunya karena takut rusak. Melihat itu, Emmet tak banyak bicara. Ia hanya berbalik, berjongkok, lalu menggendong Rohaya pulang. Setapak demi setapak, ia melangkah menembus air. Rambut dan bahunya basah oleh hujan. Sepanjang jalan, Emmet terus mengobrol. Suaranya hangat dan menenangkan. Namun setahun kemudian, perubahan datang tanpa peringatan. Ibu Rohaya jatuh sakit parah dan membutuhkan biaya besar. Di saat yang sama, ayah tirinya terseret masalah karena menggelapkan dana perusahaan. Lebih menyakitkan lagi, perusahaan itu adalah milik keluarga Emmet. Di antara harga diri dan keputusasaan, Rohaya terjebak dalam dilema yang menghancurkan hatinya.